Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan kami di acara live IG Klinik Dokter Kita. Perjumpaan kita kali ini akan berbincang bagaimana mengenal penyakit campak, sehingga kita bisa siap mencegah, merawat, dan menjaga bila ada orang terkasih diuji sakit campak. Sebelumnya, perkenalkan saya Irma Dewi selaku MC yang akan memandu jalannya perbincangan IG hari ini bersama narasumber kita Dr. Ani Nurila selaku staf dokter di Klinik Dokter Kita. Selamat datang. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung sahabat kita. Terima kasih telah ikut serta pada live IG hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita perbincangkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan ridho-Nya. Kita bisa menyelenggarakan acara ini dan semoga kita dimampukan, dilancarkan tanpa ada kesulitan apapun. Amin. Mari kita buka acara ini dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembahasan dari narasumber yang akan disampaikan oleh Dr. Aini. Yang kedua tanya jawab dan ketiga penutupan. Bagaimana kita lanjutkan aja ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu izinnya Dr. Ai secara singkat ya. Dr. Ai Nurila lahir di Bandung tanggal 20 Mei 1983, pendidikannya di FK Unpad tahun 2000 sampai 2006, dokter PTT Aceh Barat Daya tahun 2007 sampai 2009, dokter Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rautin Sulu mulai tahun 2010 sampai sekarang masih aktif, dan juga dokter jaga klinik dokter kita mulai tahun 2017 sampai sekarang. Ya, begitu ya, dicukupkan ya perkenalannya. Nah, kita langsung aja ya dok ya ke topik perbincangan kita hari ini, yaitu mengenal penyakit campak. Waktu dan tempat saya persilakan dokter menyampaikan. Ya, terima kasih Teh Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sahabat dokter kita? Mudah-mudahan hari ini kita dalam kondisi yang sehat ya. Saya akan mencoba memaparkan tentang penyakit campak. Seperti kita ketahui, memang akhir-akhir ini campak lagi naik daun ya. Banyak sekali kasus campak di sekitar kita. Nah, mungkin yang pertama kita ke masalah kejadian campak terutama di Indonesia ini. Jadi di laporan Kemenkes awal tahun 2023 ini dilaporkan ada 34 kabupaten dan kota di Indonesia, terutama di 12 provinsi yang melaporkan angka kejadian campak di daerahnya, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang paling banyak itu kalau nggak salah di Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat. Terus di Kota Bandung sendiri, menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Januari 2023 kemarin, angka campak itu dilaporkan peningkatan 2 kali lipat dibanding akhir tahun 2022. Terus berarti sedang meningkat ya angkanya. Kemudian sebetulnya apa itu campak? Jadi kita mungkin kan sering mendengar penyakit campak. Campak itu sebetulnya infeksi virus akut yang disebabkan oleh paramyxovirus. Jadi si campak ini sangat menular. Biasanya dia menular lewat percikan air liur yang masuk ke nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung kita. Kemudian masuk ke pernafasan dan ke paru dan menimbulkan gejala yang lainnya. Terus perjalanan penyakit campak ini memang terbagi kepada 3 fase. Yang pertama fase prodromal. Fase prodromal itu biasanya dimulai dari timbulnya demam, batuk, pilek, sama seperti gejala ispa pada umumnya. Kemudian biasanya ada yang khas itu ada mata merah dan juga sariawan. Biasanya berlangsung
sekitar 2-4 hari. Nah, kemudian untuk yang fase selanjutnya itu adalah fase rash atau fase timbulnya ruam, biasanya bisa muncul pada demam hari ketiga atau hari keempat. Yang khas pada campak ini, jadi ruamnya itu dia munculnya dari atas ke bawah, mulai dari kepala, wajah, terus ke tangan, ke badan, punggung, sampai terakhir itu di kaki. Nah, biasanya itu berlangsung sekitar 1 mingguan untuk yang stadium ruam ini. Kemudian setelah muncul ruam sampai ke kaki, nah biasanya nanti udah mulai fase penyembuhan, di mana si ruam sudah mulai memudar. Jadi yang khas itu, jadi kalau misal dibilang mah pada campak ini ada 3C selain demam. Yang 3C ini yang pertama cough atau batuk, kemudian koriza atau pilek, kemudian yang ketiganya C yang ketiga itu konjungtivitis atau mata merah. Jadi kalau kita lihat yang anak-anak yang terkena campak biasanya sebelum ruam itu suka ada mata merahnya. Nah, besoknya baru muncul ruam. Kemudian itu ruamnya khas memang pada campak itu biasanya dari atas ke bawah, dari wajah sampai ke kaki. Tanda khas lain pada campak ini biasanya kalau kita periksa si rongga mulutnya di mukosa yang sebelah pipinya suka kita temuin kayak bercak keabuan, dasarnya itu merah, jadi mukosa pipinya merah, terus ada bercaknya yang keabuan. Terus biasanya suka ada sariawan, baik itu di lidah atau misalnya di bibir. Terus biasanya pada anak yang terkena campak itu suka ada luka di sudut bibir atau keilitis gitu. Terus sebenarnya campak itu berbahaya atau tidak tergantung memang bagaimana daya tahan tubuh dari orang yang terkena itu. Yang kita takutkan adalah komplikasi dari campak itu sendiri. Bisa kalau dia misal sampai ke paru-paru bisa jadi radang paru atau pneumonia. Kemudian kalau misalnya dia si virusnya nyampe ke otak bisa jadi radang otak atau ensefalitis. Terus bisa juga menyebabkan kebutaan kalau yang tadi mata merahnya tidak ditangani. Kemudian bisa juga menyebabkan diare dan juga gizi buruk. Kalau misalnya diare tidak ditangani nih, misal jadi proses penyerapan nutrisi pada anak kan jadi kurang bagus tuh. Nah, biasanya suka disertai dengan gizi buruk juga. Terus pada ibu hamil juga memang komplikasi campak itu ada yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Tergantung kenanya pada trimester berapa. Kayak kalau pada trimester 1 itu bisa jadi keguguran. Bila trimester 2 atau 3 mungkin bisa jadi terjadi prematur. Terus bisa juga kematian dalam janin atau IUGR. Terus bisa jadi berat badan lahir bayinya juga rendah. Atau misal si ibu yang udah mau deket-deket kelahiran nih, misalnya terkena campak pas lahiran masih terkena ruam kayak gitu, nah bisa jadi si bayi yang lahirnya juga nanti langsung kena campak, bisa timbul ruam juga gitu. Itu yang kita takutkan memang pada campak jika terjadi komplikasi. Terus biasanya mah kalau penata laksanaan campak sih sifatnya mah simptomatik dan suportif. Jadi kalau misal untuk saat ini mah antivirus untuk campak sih belum ditemukan. Jadi untuk yang simptomatiknya tergantung gejala, misal tadi ada demam berarti kita berikan penurun demam. Terus bila ruamnya terasa gatal mungkin dikasih antihistamin. Terus harus diberi nutrisi yang bagus supaya sampai terjadi kekurangan nutrisi. Udah gitu juga kalau misalnya diare dijaga jangan sampai dehidrasi. Sama yang itu biasanya sih kalau di guideline memang untuk campak itu diberikan vitamin A. Jadi vitamin A yang kapsul yang suka ada di posyandu.
yang kapsul merah atau kapsul biru. Itu kalau misal usianya 12 bulan ke atas biasanya diberikan kapsul merah. Sehari itu 1 kali selama 2 hari berturut-turut. Terus kalau yang usia 6 bulan sampai 11 bulan biasanya diberikan kapsul biru yang 100.000 unit. Nah kalau misalnya yang masih bayi ini masih ASI eksklusif, biasanya suka diberikan setengah dosis dari yang kapsul biru. Terus emang vitamin A ini tuh memang terutama untuk ini meningkatkan respon antibodi terhadap virus campak, sama untuk ini mencegah komplikasi biasanya yang diberikan kapsul vitamin A itu gejalanya lebih cepat membaiknya dibanding yang tidak diberikan. Terus bagaimana sih untuk pencegahan campak? Nah, untuk anak yang masih ASI eksklusif berarti berikan terus ASI eksklusif. Terus kalau misal kan campak itu tergantung daya tahan tubuhnya kita bagaimana, berarti kan perlu pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang, terus menjaga juga kebersihan badan dan lingkungan. Terus memang kan biasanya menularnya lewat droplet, berarti yang sakit campak itu diusahakan memang harus memakai masker, sama ibu yang mengurus anak yang sakit campak juga pakai masker supaya tidak gampang tertular. Udah gitu juga pakai hand sanitizer apabila habis kontak dengan anak yang terkena campak. Terus kalau bisa memang pada ibu hamil dihindari kontak dengan yang sakit campak, karena seperti kita ketahui ibu hamil itu emang rentan terkena sakit, jadi sebaiknya sih dihindari kalau memungkinkan. Terus juga yang itu yang pencegahan yang selanjutnya itu imunisasi. Jadi imunisasi itu kalau untuk yang imunisasi dasar campak itu biasanya pada usia 9 bulan, bayi 9 bulan. Terus biasanya nanti ada imunisasi boosternya lanjutan usia 15 sampai 18 bulan. Ada juga pada anak sekolah, biasanya pada anak SD kelas 1 biasanya suka dikasih juga imunisasi booster untuk campak dan rubella. Nah, terus campak ini emang ada beberapa penyakit yang mirip campak, yang terutama ruamnya itu. Jadi kalau terutama yang mirip banget itu mah dari ruamnya mah ini rubella atau campak Jerman, sama yang satu lagi roseola. Nah kalau bedanya itu apa? Kalau misal pada rubella mah dia nggak sampai batuk, biasanya mah demam, udah gitu timbul ruam. Terus biasanya pada rubella mah campak Jerman mah keraba ada ini pembesaran kelenjar di belakang telinga kayak gitu. Terus biasanya gejalanya mah kalau pada rubella mah lebih ringan, gitu demam turun timbul ruam, biasanya 1 minggu juga udah mereda. Terus tidak ada mata merah kalau pada rubella. Terus yang satunya lagi yang mirip mah roseola. Roseola mah biasanya kalau istilah awamnya itu mah tampak. Jadi biasanya begitu demam turun timbul ruam, tapi paling cuma 2-4 hari, udah gitu udah aja sembuh kalau untuk roseola mah. Seperti itu paling seperti yang bisa saya paparkan tentang campak. Baik, terima kasih Dokter Ani atas pemaparannya. Sudah banyak pertanyaan nih saya lihat. Jadi kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Ini datang dari Rizky Mufida. Izin bertanya Bu Dokter, yang pernah saya dengar jika sudah lewat 4-5 hari setelah ruam campak muncul tidak menular lagi. Tapi apakah mungkin setelah seminggu masih bisa menularkan? Memang sih kalau di teori katanya yang sangat-sangat menular itu biasanya dia 4 hari sebelum timbul ruam sampai ke 4 hari setelah ruam. Biasanya memang setelah itu dia kurang menular dibandingkan yang
8 hari itu 4 hari sebelum sama 4 hari sesudah. Cuman mungkin karena kita nggak tahu misalnya masa hari keberapa mulai tertularnya kayak gitu, memang sebetulnya memang betul setelah 4 hari luar tidak menularkan lagi. Cuman untuk pencegahan karena kita nggak tahu, kadang kan ada istilahnya masa inkubasinya, memang sebaiknya tetap isolasi sampai ruangnya memudar, terus gejala batuknya juga atau gejala demamnya memudar. Karena yang pengalaman anak saya kena campak itu memang kalau ruang mungkin cepat memudar, tapi batuknya kadang yang awet teh. Kayak gitu. Jadi khawatirnya pas batuk mungkin memang masih ada virus yang tersisa. Nah, dikhawatirkan untuk jaga-jaga untuk amannya memang isolasinya sih sampai 2 minggu untuk yang sakit campak, bisa 14 sampai 21 hari. Kita mah cari aman aja, mending isolasi dulu selama 14 hari ya, sampai dipastikan virusnya memang sudah lemah ya, tidak akan menular. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Hanis Reina gitu. Dok mau tanya, kan saya pernah dengar kalau virus campak itu pasti kena setiap orang dan hanya sekali seumur hidup. Apakah benar? Memang biasanya kalau misal orang yang udah terkena campak sih jarang sekali yang terkena lagi, karena udah terbentuk kekebalan tubuh. Tapi pada kondisi yang memang daya tahan tubuhnya sangat lemah sekali, masih mungkin ada kemungkinan terkena lagi gitu. Jadi memang jarang sih, memang biasanya kalau udah 1 kali terkena mah nggak kena lagi. Cuman tetap aja sih untuk pencegahan mah itu tadi berarti memang harus dijaga daya tahan tubuhnya berarti dengan nutrisi seimbang, sama memang pakai masker kayak gitu. Misal barangkali misal anak kita terkena batuk, terkena campak, terus sama ini juga pakai hand sanitizer kayak gitu. Suaranya gede lagi. Iya. Jadi jangan ngerasa aman ya, udah kena gak akan bakal kena ya dok ya. Jadi tetap pola hidup sehatnya terus dijalankan dalam kondisi sehat ataupun sakit ya. Jadi tetap menjaga gitu. Dan pencegahan itu akan lebih baik daripada pengobatan. Ini ada pertanyaan lagi dari Cicin Kuraisin. Kalau yang sampai menimbulkan sesak itu akibat apa ya dok ya? Biasanya kalau sesak itu berarti udah mulai ada komplikasi dari si sakit campak ini. Jadi si virus campak ini dia nyampe ke paru, menyebabkan radang paru-paru, atau istilahnya pneumonia, bahkan itu timbul sesak. Biasanya gejalanya mungkin nggak langsung sesak, kelihatan si anak itu nafasnya cepat dulu. Nah, nafas cepat sampai penggunaan otot-otot nafas, seperti kalau misalnya dibuka bajunya kelihatan si anak tuh istilahnya ada retraksi dinding dada, terus bisa jadi juga kelihatan retraksi di otot yang di atas tulang selangka ini. Terus si pernafasan cuping hidung, jadi nafasnya si anak kelihatan kayak yang capek, terengah-engah kayak gitu. Terus memang biasanya disertai dengan sesak, bisa jadi ada suara nafas tambahan kayak merintih kayak gitu. Itu biasanya memang karena komplikasi dari campak itu sendiri. Jadi mungkin waktu itu daya tahan tubuh anaknya kurang bagus, jadi si virus campaknya sampai ke paru, sampai membuat radang paru. Nah, itu memang penyebab kematian terbesar pada campak itu apabila dia sampai terjadi pneumonia atau bronkopneumonia. Jadi memang betul-betul, terutama yang rentan nih, biasanya anak usia kurang dari 12 bulan kalau terkena campak memang sebaiknya langsung ini aja periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk memastikan memang
campaknya itu tidak sampai terjadi komplikasi. Oke. Jadi kalau ada kondisi yang tadi sesak, kenali betul sesaknya ya. Terus segera bawa, jangan ditunggu ini juga nggak apa-apa, taunya malah jadi ada apa-apa ya. Ya, terutama anak yang di usia kurang dari 12 tahun. 12 bulan. 12 bulan ya. Iya, iya. Cukup jelas ya. Pemaparannya ada lagi dok dari Yuli Trisna. Anak saya kena campak, selain sakit tenggorokan, pas ruang mereda, tapi sakit telinganya. Apa ini dari campak juga? Jazakillah Bu Dokter. Oh iya, tadi mungkin lupa dijelaskan juga memang campak juga bisa berakibat gangguan ke telinga ya. Jadi istilahnya mah terjadi juga peradangan di nasofaring. Selain itu juga memang kan di nasofaring itu ada saluran yang langsung nyambung ke telinga, yaitu si tubal eustachius itu. Nah bisa jadi memang terjadi pembengkakan di si telinganya. Jadi memang pada anak kecil bisa jadi memang terjadi gangguan di telinganya, entah itu misal bengkak atau nyeri, atau kalau diperiksa bisa jadi memang sampai si gendang telinganya teh sampai bisa sampai perforasi juga kalau misalnya memang tidak ditangani gitu. Jadi pokoknya mah bila ada keluhan sakit telinga memang sebaiknya diperiksakan juga dan diberikan supaya diberikan pengobatan yang tepat. Jadi memang betul ya, kemungkinan komplikasi bisa ke telinga, jadi sampai ke kerusakan gendang telinga ya. Jadi sampai otitis media. Iya ya, ini berhubung waktu juga kita terbatas. Pertanyaannya sih masih banyak, tapi untuk bisa menjawab semua pertanyaan di live IG kayaknya tidak memungkinkan. Jadi teman-teman semua boleh berlanjut, pertanyaan-pertanyaannya bisa dikirimkan melalui DM IGDK ya. Ya insya Allah kami akan meresponnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Tapi satu hal yang harus kita yakini, ujian sakit ini datangnya dari Allah. Dan kesembuhan pun datang dari Allah juga ya. Jadi amal soleh kita adalah berikhtiar mencari kesembuhan. Ya dengan begitu ya kita senantiasa menghadirkan Allah ya dalam setiap langkah. Ujian sakit atau apapun adalah cara Allah ya untuk selalu membuat kita itu dekat dengan Allah. Ya kita ambil hikmahnya agar bisa menjadi insan yang lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu dibawa stres juga ya. Alah sakit ini teh gimana tuh ya, kita kembalikan lagi ke Allahnya gitu. Allah yang menyembuhkan, Allah juga yang memberi kita juga ketenangan ya. Nah sekali lagi terima kasih ya Dokter Ayah sudah hadir dan berbagi ilmunya. Insya Allah menjadi amal soleh buat kita ya, terkhusus Dokter Ayah gitu. Dan rezeki juga bagi kita semua dari ilmu yang Allah titipkan melalui Dokter Ayah itu tersampaikan ke kita ya, itu rezeki. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang setia mengikuti jalannya acara ini sampai akhir. Semoga kita dipertemukan lagi di acara berikutnya ya di live IG dokter kita. Sekali lagi bila ada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, boleh DM IG atau hubungi via WA yang ada di profil IGDK ya. Dicukupkan palingnya dok ya. Kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.